Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah bisa Waalaikumsalam dengar suara saya? Udah. Bisa. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih yang sudah jawab. Yang lain sudah dengar suara saya? Udah. Yang lain jawab juga dong. Siap. Oke. Sudah dengar Halo. suara saya semua ya. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama saya. Sore, Mbak. Kalau yang sudah sering ikut webinar Sang Juara School ya pasti sering nih ketemu sama saya. Yang baru pertama kali ikut juga nggak apa-apa. Saya perkenalan diri dulu ya. Iya. Saya Deva. Di sini nanti akan jadi MC ya, membawakan jalannya webinar nih. Tapi nanti ada moderator juga sendiri dan juga ada narasumber kita sore ini ya. Jadi narasumber kita sore ini ada Kak Neba Wais Alkorni nih. Sudah ada di sini nih Kak Neba. Kita sapa dulu ya. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita Selamat panggilnya siang. Oh, di sana siang ya Kak? Di Indonesia Iya, sore siang nih. sih. Oh iya, maaf. Ya, ini kita bisa panggil apa? Biasa sering Neba. Oh, Bisa Neba, kadang Wais. Terserah, bisa Neba, bisa Wais gitu. Oke, terserah berarti nih ya Kak. Ya, terserah. Oke. Kita panggil siapa nih teman-teman dan Kak Neba aja ya? Atau Kak Wais? Juara ini apa sih, Mbak? Kenapa? Sang juara ini apa? Sang juara ini apa? Oh, ada yang belum ngerti nih sang juara ini apa? Dijelasin ya guys. Dijelasin Iya, dulu nih ya. Jadi sang juara ini salah satu lembaga bimbingan belajar, tapi kami juga melayani untuk pendaftaran kuliah ke luar negeri begitu adik-adik. Oh. Dan ini salah satu wadah untuk kita biar bisa kasih sharing-sharing, intinya adik-adik yang mau daftar ke luar negeri itu biar ngerti apa sih dan gimana sih rasanya kuliah di luar negeri gitu. Oh. Ini siapa ya namanya? Karena namanya munculnya Oppo nih. Siapa nih? Ini Mbak Deva bicara sama siapa ini barusan? Aris. Oh, Kak Aris. Oke, siap. Sudah ya, biar nggak perlu lama-lama lagi nih. Kak Neba juga sudah nungguin. Tapi saya mau panggil ini moderatornya dulu. Karena kalau sama saya mungkin nanti agak sungkan ini ya. Saya juga nanya-nanyanya bingung. Biar enak, saya serahkan ke Mas Falah dulu. Silakan Mas Falah. Oke, teman-teman semuanya. Oke, silakan Mas Falah. Oke, baik. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi baik semua sore hari ini. Amin. Oke, jadi kita sore ini ngobrol santai aja sih dengan Mas Wais ya. Saya panggilnya Wais aja deh, udah biasa manggil Wais. Nggak apa-apa ya, Is ya? Nggak apa-apa, Mas. Jadi Wais ini teman lama, long time no see. Gimana kabarnya, Is? Baik? Alhamdulillah, baik, Mas. Mas Falah, gimana, Mas Falah? Alhamdulillah, baik juga. Wais ini arek Surabaya. Arek Surabaya atau arek mana, Is? Surabaya, Mas. Surabaya ya? Asli Surabaya. Oke, sekarang lagi kuliah di Selçuk University di kota Konya, di Turki. Mantap lah. Oke. Nah, kita ngobrol santai aja ya. Nanti sambil teman-teman kalau ada yang mau tanya, teman-teman bisa langsung tanya di kolom chat ya, teman-teman semuanya ya. Gitu. Jadi kita ngobrol santai. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti teman-teman silakan chat atau ketik di kolom chat. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Faiz. Oke, saya mulai ya. Oke, Faiz, kenapa nih kuliah di Turki? Kenapa kuliah di Turki? Mungkin dulu sempet pingin banget kuliah di Turki gitu, Mas. Maksudnya bukan kuliah, sekedar jalan-jalan itu pingin untuk di Turki gitu. Dan sebenarnya tuh memang pingin saya sejak awal itu di UI. Oh, pengennya di UI ya. Jurusan kriminologi, tapi nggak pernah dapet. Makanya saya waktu itu nyoba tes Turki, alhamdulillah dapet dan saya akhirnya ke Turki. Jadi itu awalnya sih memang tiba-tiba gitu. Tapi dari dulu pengen ke Turki, pengen sebagai liburan, pengen liburan gitu.
Oke. Nah, kalau di Turki sendiri, kenapa Wais pilih Selçuk? Sebenarnya itu juga ceritanya juga agak rumit gitu, Mas. Karena gimana? sejak awal saya waktu di Turki itu dapatnya itu di Kirkland University. Karena waktu saya tes di Kirkland University, tesnya di Jakarta, saya dapat itu gitu. Oke. Nah, habis itu karena programnya yang sebelumnya saya bahasa Turki, kayak ngerasa kayak susah bahasa Turki. Akhirnya saya cari-cari info di kampus yang ada bahasa Inggrisnya. Pengennya negeri, kalau swasta kan mahal kan, makanya itu saya pengen ngambil negeri yang ada bahasa Inggrisnya. Ya, dapat info lah Selçuk University itu gitu. Jadi akhirnya yaudah saya memutuskan untuk pindah di Selçuk University dengan program bahasa Inggris gitu. Jadi halo teman-teman, ini bisa di mute ya teman-teman. Kalau videonya, suaranya bisa di mute yang lainnya biar tidak mengganggu. Oke, saya lanjutin. Oke, jadi kuliahnya sekarang pakai bahasa Inggris ya, Isya? Atau gimana? Inggris 60%, 40% bahasa Turki gitu. Oke, jadi walaupun ambil kelas bahasa Inggris, nah tapi tetap ada bahasa Turkinya? Iya, jadi kalau di negeri ya, kalau kebanyakan negeri itu nggak full 100% bahasa Inggris kecuali di Istanbul Unif sama di Ankara Unif. Cuma kota besar aja. Lainnya itu pasti tetap ada bahasa Turkinya, Mas. Gitu. Oke. Kalau swasta itu full Inggris. Kalau swasta benar-benar Inggris, Arab, bahasa Jerman gitu. Kalau yang swasta. Nah, jadi kalau biasanya jadi teman-teman semuanya di Turki itu ada dua kelas ya. Ada kelas English, ada kelas bahasa biasa, maksudnya kelas reguler itu bahasanya Turki semua, betul ya? Gitu ya? Ada yang bahasa Arab. Oh, ada yang bahasa Arab juga. Agama. Sama ada bahasa Jerman, itu tertentu. Oh, ada bahasa Jerman. Jadi normalnya itu umumnya 3, Inggris, Turki, sama bahasa Arab. Yang normal orang pelajar Indo seperti itu. Oke. Nah, kalau biasanya yang pakai bahasa Turki itu kan mahasiswa asing harus tomer dulu ya? Iya, itu nah, persiapan kalau bahasa Turki. Yang untuk kelas bahasa Inggris sendiri, apakah juga wajib tomer juga, Is? Wajib. Jadi kalau normalnya itu, kalau misalkan pelajar Indonesia itu, kalau misalkan kita ambil contohnya, kayak saya bahasa Inggris, itu wajib bahasa Inggris juga. Kalau misalkan dia ambil agama, ada bahasa Arabnya, wajib bahasa Arab gitu. Jadi bakal bahasa itu bakal jadi 2 tahun. Normal bahasa Turki setahun, dan bahasa pengantar masing-masing. Bisa Arab, bisa Inggris gitu. Oke, berarti kalau ambil kelas internasional, malah tomernya lebih lama ya? Jadi kalau tomer tetap setahun, Mas. Jadi tomer tetap setahun. Bahasa Turki tetap setahun. Cuma setahun itu tambahan, tergantung program. Kalau misalkan kita dapatnya bahasa Arab, ya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Turki, ya udah cuma setahun gitu. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kalau kuliah di Turki itu tahun pertama itu ada kursus bahasa. Nah, itu biasanya dikenal dengan Tomer gitu ya. Tomer itu lembaganya gitu ya, Is ya? Tomer itu iya, lembaganya. Oke. Nah, kalau Tomer di sana itu awal-awal memang harus bisa bahasa Turki dari berangkat dari Indonesia, atau nggak harus bisa bahasa Turki sama sekali? Oh, dulu saya tuh sempat belajar Turki sedikit. Nah, tapi teman-teman banyak yang sama sekali nggak tahu, masih nol sama sekali gitu. Oh, masih nol sama sekali. Nah, memang bagusnya kalau pengajar Tomer itu dia itu memang profesional dalam menangani pelajar asing kayak kita itu. Jadi kita kan nggak tahu bahasa Turki. Kita diajari bahasa Turki itu dengan bahasa Turki. Oh gitu. Iya, jadi murni. Jadi pengantarnya di awal-awal itu pakai bahasa Turki ya, bukan bahasa Inggris ya kalau Tomer ya? Awalnya bahasa Inggris awalnya. Awalnya bahasa Inggris. Sedikit, nanti udah minggu pertemuan ketiga keempat udah full bahasa Turki. Jadi kayak pelan-pelan ditunjukkan gambar gitu. Ya. Tapi benar-benar full. Bisa ya gitu ya. Ya bisa. Normalnya bisa itu. Oke. Jadi kalau Tomer sendiri di sana berapa lama, Is? Normal itu mungkin 10 bulan, Mas. 10 bulan ya. Ada yang pokoknya kurang lebih setahun lah gitu. Setahun kurang. Setahun kurang. 10 bulan lah gitu. Kalau Tomer di sana itu
banyak temannya Indonesia nggak sih? Atau kita akan nggak ada temannya dari Indonesia? Jadi tergantung kampus juga, Mas. Kalau misalkan di kampusnya banyak orang Indonesia, kemungkinan pasti bakal ada teman Indonesia. Kalau misalkan kampus kita orang Indo dikit, ya mau nggak mau bakal satu orang atau kadang nggak ada gitu. Tapi gitu. Kalau anak-anak yang beasiswa, kebanyakan itu nggak ada orang Indonesia, jadi dia sendiri Indonesia gitu. Tapi kalau yang self funded biasanya ada teman bareng, Indonesia. Pasti bareng. Ya ada yang 6, ada yang 8 orang gitu, tergantung. Jadi enak ya, ada temennya lah ya buat berjuang bareng Tomra. Plus minus gitu Mas, plus minus. Plusnya enak ada temennya, kalau nggak paham sama-sama belajar. Minusnya nggak bakal nambah bahasa Turki karena kita sering ngobrol sama Indonesia. Jadi kita nggak deket orang asing. Harusnya kan kita kan deket orang asing biar tahu ngobrol-ngobrol. Ini nggak, malah kita ngomong sama teman Indo terus gitu. Jadi gitu. Seharusnya lebih enak, lebih cepat kalau kita nggak ada temennya ya. Iya, itu benar-benar bahasa ya. Rasa benar-benar sekali Mas, benar-benar sekali. Iya. Oke. Nah, kalau di Seljuk sendiri, kamu dulu gimana? Sendirian atau ada temannya? Gini, kalau saya kan Tomer waktu itu di Kırklareli, Tomer. Bahasa Turki di Kırklareli, itu banyak teman Indo. Hampir banyak teman Indo. Gitu. Jadi pas ketika saya bahasa Inggris di Seljuk University, itu saya orang asing itu cuma 4 orang. Jadi saya di kelas orang asing sendiri. Oh gitu. Gitu. Jadi sisanya orang Turki semua kalau yang kelas bahasa Inggris gitu. Oh, walaupun kelas bahasa Inggris tapi juga isinya orang-orang Turki juga ya? Iya, justru malah lucunya kayak gini. Beberapa kampus yang negeri itu kalau kelas Inggris paling banyak orang Turkinya. Orang asing saya cuma sekelas cuma 2 orang doang gitu. Oke, itu di Seljuk aja atau di kampus hampir yang lainnya semuanya, juga? Hampir yang negeri-negeri kayak gitu. Juga. Jadi yang negeri pun kayak gitu. Tapi kalau yang kelas reguler yang bahasa Turki itu orang asing banyak. Bisa 60 orang, bisa 50 orang gitu. Oke. Karena sekelas itu sampai 250 sampai 270 gitu di kelas sendiri. Oke. Nah, kalau di Turki sendiri Seljuk itu peringkat berapa, Is? Yang saya tahu peringkat 15 besar. 15 besar. Bisa sebelumnya 10. Waktu 2018 itu 10-an akhirnya turun. Jadi setiap tahun ganti-ganti terus gitu untuk peringkat. Mungkin sekitar 12, Mas. 12. Oke, 12 besar. Di Turki sana ya? Di Turki, iya. Oke, kalau secara buat rank, tahu nggak? Buat rank, saya kurang tahu, tapi termasuk kampus UNESCO. Diakui UNESCO. Gitu. Kalau buat rank saya, karena banyak web beda versi, itu yang susah kan? Buat rank. Itu yang jadi susah jadi patokan gitu, Mas. Nah, kalau setahu kamu, apa sih bedanya kuliah di Indonesia sama kuliah di Turki? Kalau untuk Indonesia dan Turki itu sebenarnya nggak jauh beda ya. Yang beda mungkin dari pengalaman gitu. Dan banyak pengalaman itu lebih mahal harganya gitu Mas. Dan banyak tantangan juga kan, kayak benar-benar kita berteman dengan orang asing, kita ada ibarat kalau di Indonesia kan kita ngekos sendiri, kos kan enggak, kita asrama ngurus sendiri, kadang rumah juga harus cari rumah dengan pengantar kayak gitu kan, kadang dosen juga ngomong cepet juga susah gitu kan, jadi benar-benar banyak tantangan Mas gitu. Yang di luar perkiraan kita kadang yang banyak itu susah dari tantangan dari luar gitu. Apa tuh tantangannya yang paling susah apa kalau kuliah di sana? Susah itu entah dari orang-orangnya, kadang dari dosennya, kadang kayak bener-bener kalau jahat-jahat kok baik-baik gitu. Kadang tugasnya itu memang saya kelas Inggris ya, tapi kadang tugas bahasa Turki, jadi bingung gitu. Ya. Jadi di kelas saya itu kadang kuliah itu dosen masih ngajar bahasa Turki. Karena mayoritas anak-anaknya bahasa Turki minta request kayak, Pak, saya minta ngajar bahasa Turki, karena Inggris saya nggak tahu. Kan bingung saya. Oke. Jadi kalau di sana intinya wajib banget harus bisa bahasa Turki ya? Wajib. Saya sangat sarankan wajib gitu. Karena kalau nggak tahu bahasa Turki sangat kasihan. Nah, misal kalau kuliahnya di Istanbul atau Ankara, ambil kelas internasional, apakah juga harus bisa bahasa Turki? Mungkin saya nggak tahu sih Mas, gitu. Cuma patokannya itu bahasa Turki mungkin buat sehari-hari, buat sehari-hari ya. Karena orang di sana nggak bisa bahasa Inggris atau banyak yang bisa bahasa Inggris. Sana itu Turki termasuk
negara Eropa dengan bahasa Inggris terburuk. Oh gitu. Iya, gitu. Itu jadi juga susah gitu. Ujung-ujungnya ya pakai bahasa isyarat gitu. Awal-awal itu nunjuk-nunjuk doang gitu. Ke supermarket ambil-ambil, diajak ngomong diem-diem aja gitu. Yang penting bayar gitu. Gitu. Jadi bahasa isyarat semua awal-awal gitu Mas. Ya, oke. Kalau di Selcu di hubungan internasional ini sekelas ada berapa orang, Is? Satu kelas. Ya. Satu kelas normal 80, tapi yang masuk cuma 30. Oh gitu. 40. Kenapa? Nah, karena gini, di fakultas saya itu absen nggak ngaruh. Gitu. Oh gitu. Yang penting ujian. Ujian, ya. Gitu. Gitu. Nah, terus sama faktor orang sini kan juga banyak kan. Jadi ada kelas Turki sendiri, pengantar bahasa Turki itu sekelas 250. Oh satu gitu. Kelas. Jadi kalau di Indo kan kayak ada kelas ABC. Ya, betul. Satu kelas menampung 40 murid 30. Di sini enggak. Ini kelas besar semua. Oh, di sini kelas besar gitu. semua ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak dapat duduk ya udah langsung balik nggak apa-apa gitu. gitu Mas. Itu yang unik. Uniknya kayak gitu. Gitu. Oke. Ya, gitu. Nah, gimana cara belajarnya kalau kayak gitu? Kan selama ini kita kalau di Indonesia terbiasa kelas 30-40 lah ya, maksimal lah ya. Iya. Nah, kamu adaptasinya gimana? Karena dulu misalkan kayak pelajaran apa yang full bahasa Turki kan saya nggak ngerti Mas. Itu saya rekam. Dosen ngomong apa, saya duduk depan, saya rekam. Gitu. Nanti pulang saya dengarkan. Oke. Jadi ngulangnya gitu, walaupun nggak paham ya udah yang penting ada usaha gitu. Yang penting ada usaha. Nah, terus kadang dosen itu enaknya ke bahasa Inggris itu apa? Bukunya itu bahasa Inggris. Jadi walaupun dosen ngomong bahasa Turki, selama ada bukunya bisa baca. Oh ini mungkin bab ini gitu. Plusnya bahasa Inggris kayak gitu. Atau mungkin yang bahasa Arab kan teman-teman yang kebanyakan udah orang-orang pondok semua kan, itu lebih enak, makanya lebih ngakui lebih enak. Jadi kalau orang yang pelajar Indo ambil kelas Inggris dan bahasa Arab itu orang cari aman. Karena bahasa Turki susah gitu. Iya. Tapi kamu sekarang udah lancar banget gitu kayaknya bahasa Turki. Enggak, Mas. Jadi kalau untuk ngomong sehari-hari bisa, tapi kalau untuk bahasa akademik itu susah. Oh iya, beda ya, antara beda. Bahasa akademik udah kompleks. Iya, benar. Kalau ngomong sama orang sih bisa, ngomong sama ini bisa, tapi kalau udah akademik buku itu udah maknanya udah banyak banget gitu. Itu yang bikin susah gitu, Mas. Nah, di antara sekian banyak mahasiswa satu jurusan itu yang orang Indonesia ada berapa banyak, Is, yang jurusanmu? Orang Indo di jurusanku cuma satu, aku sendiri, yang program Inggris, HI. Kalau yang program Turkis itu ada 2 orang. Oke. Nah, itu cara belajarnya gimana kamu? Misalnya, apakah kamu belajarnya sama teman-teman Turki yang lainnya atau sendirian apa gimana tuh? Kalau saya pribadi kadang saya belajar sendiri. Belajar sendiri ya. Karena kalau sama orang Turki kadang itu gini, ini ya plus minusnya orang Turki itu. Kalau sama orang asing kayak kita Asia itu jadi sasaran empuk. Oh gitu. Kenapa? Jadi orang Turki itu kadang nggak bawa buku, datang doang, diem gitu. Kalau kita kan nulis, nyatet, sana enggak. Jadi kayak tolong dong gitu. Jadi kayak, orang kita termasuk rajin gitu ya? Orang-orang Asia, orang masih rajin. Bawa buku, niat. Kalau orang Turki atau orang-orang Eropa dan Afrika, cuma datang doang nggak bawa apa-apa. HP, udah datang, duduk, diam, udah absen, tanda tangan gitu. Mereka nge-record gitu maksudnya? Pakai HP nge-record? Ada yang record, ada yang foto, ada yang diem doang kan. Oh gitu. Unik-unik gitu Mas. Kan berbagai orang negara beda tipikal juga ya. Iya, gitu. tipikal juga ya. Dan belum tentu yang kayak gitu nilainya juga jelek juga ya, belum tentu ya. Kadang yang kita Asia pun juga belajar itu masih jelek gitu. Iya. Susahnya gitu. Iya, jadi aku dulu jadi inget pas kuliah, kita itu udah duduk yang paling depan, kemudian satu nyatet kayak gitu. Ada temen yang duduknya belakang, waktunya kuliah tidur, ujian keluarnya nilai bagus. A. Iya, kita dapat BC gitu. Ya, itu masih kayak gitu, persis ada gitu. Unik-unik orang-orangnya gitu. Iya. Ya, gitulah namanya dinamika perkuliahan ya. Iya, itu. Benar, Mas. Oke. Nah, kalau sekarang Wais tinggalnya di mana? Asrama atau apartemen? Saya apartemen. Di apartemen ya. Bareng teman Indonesia. Satu apartemen ada berapa orang?
4 termasuk saya, Mas. 4 orang termasuk saya. Nah, iya. Oke. Nah, kalau di apartemen itu biayanya berapa ya sewanya per bulan? Sewa itu, jadi tiap sistem di Turki itu misalkan tiap bulan itu anggap aja 2,5 juta gitu. Nanti dibagi 2,5 juta anggap aja. Oh, 2,5 juta. Itu satu rumah, ini, biaya satu rumah. Satu rumah. Tiap bulan. Oke. Ini kamu ini lagi di apartemenmu atau di Ini luar? saya di rumah teman. Ini di kota lain di teman saya. Jadi di apartemen teman. Iya, lagi di luar kota ya. Iya gitu. Jadi itu rumah itu cuma biaya rumahnya aja, Mas. Belum termasuk air, listrik, gas, internet gitu. Oke, jadi kalau di total kalau total kalau saya pribadi setiap bulan kurang lebih itu sekitar 1,6 sampai 1,9. Itu urunannya per orang ya? Iya, itu sudah termasuk air, listrik, gas, internet, bahkan ada jasa-jasa kayak apa ya, kebersihan keamanan dan sebagainya. Nah, itu 1,9 per 1,9 ya. bulan. Per kepala ya. Iya, per kepala. Gitu. Apa plus minusnya tinggal di asrama atau di apartemen, Is? Karena saya pernah di asrama, kalau di asrama itu pertama udah enak, semua terjamin. Oke. Jadi kita anggap aja bayar ya sekitar 700-800 ribu atau 1 juta, itu udah dapat makan, terus juga nambah teman-teman orang asing juga banyak, gitu. Jadi nambah bahasa Turki juga. Minusnya itu terlalu rame, Mas. Rame banget. Gitu. Jadi nggak bakal bisa serius itu jarang. Gitu. Kalau orang-orang yang pinter-pinter mungkin ya udah terbiasa gitu kan. Gitu. Maksudnya ramenya itu gimana, Is? Karena ibarat satu kamar itu 4 orang. Oke. Nanti ada sebelah-sebelah, nanti kamar mandi bareng. Jadi rame terus. Di koridor rame, semua aktivitas tuh rame gitu. Jadi kayak semua orang tuh banyak rame gitu juga, Mas, gitu. Oke. Jadi mungkin tahun pertama mungkin lebih nyaman tinggal di asrama kali ya. Tapi kalau selanjutnya mungkin di apartemen gitu ya. Apa gimana? Iya. Gitu. Terus apartemen itu lebih enak, fleksibel gitu. Ya. Oke. Jadi kalau di apartemen sendiri, ini berapa jauh, Is? Kalau ke kampus? Ya, ke kampus. Itu tergantung. Kalau misalkan kalau aku mungkin 15 menit, 20 menit, Mas. Udah sampai. Itu naik apa? Bisa kadang angkot, kadang juga naik tramway gitu. Oke, di sana angkot gimana maksudnya? Ada angkot. Oh, ada angkot. Cuma di Indonesia ya? Enggak, itu ada angkot juga itu. Jadi Oke, nah itu bayarnya gimana kalau sistem transportasi di sana? Kalau transportasi, jadi gini, kalau di Turki itu setiap kota beda-beda transportasi. Ada yang misalkan ngisi ulang kayak top up kartu gitu. Jadi sekali ngetap itu anggap aja 7.000, ada kayak gitu. Kalau kota saya gratis. Oh gitu. Ada juga yang top up misalkan 300.000, tapi bebas ngetap kemanapun, jadi nggak ada tagihan lagi. Oh, jadi itu kayak sebulan gitu maksudnya? Ya, itu di kota mana? Kayseri. Itu di kota Kayseri. Tapi kalau di Konya gratis? Gratis. Kalau Istanbul lebih mahal lagi. Satu tap itu 7.000. Istanbul. Kota besar semakin mahal. Kota besar turis-turis gitu. Oke. Nah, itu memang untuk pelajar atau enggak untuk umum maksudnya fasilitas pelajar. Oh, pelajar ya. Jadi dibedakan antara pelajar itu ada diskonan. Ada kalau orang tua itu ada diskonan juga. Kalau umum itu harga umum. Umumnya itu sekitar 5.000-6.000 sekali transportasi ngetap gitu. Oke. Nah, kalau kamu kan lagi ke luar kota ya? Iya, benar. Ini ke mana ini? Ke Kırklareli, ke teman saya ini. Jauh kan dari Konya ke Kırklareli? Jauh, total 14 jam. 14 naik jam bis. ya? Naik bis ya. Nah, itu naik bis umum atau gimana, Is? Umum ya? Semua, Mas. Iya, jadi antar kota gitu ada. Terus antar kota gitu. Nah, itu sama juga pakai kartu juga atau sama kayak di Indonesia bayar karcis? Bayar karcis, tapi belinya agak online semua gitu. Ya sama lah ya, berarti kalau kayak di Indonesia lah ya. Jadi intinya kalau transportasi dalam kota itu ada yang free, ada yang sebulan 300.000 ya kayak gitu. Tapi kalau untuk transportasi antar kota itu hampir sama dengan di Indonesia gitu ya. Antar kota mungkin saya kalau antar kota belum pernah naik sih, Mas, kalau bis.
Saya masih kereta masih ngerasain, tapi kalau bis saya nggak pernah. Kalau kereta sama juga kan, sama kayak di Indonesia kan? Di kereta itu gini, mungkin lebih murah di Turki. Oh gitu. Tapi gitu aksesnya ke kota-kota besar. Jadi misalkan kota besar-besar aja yang dilewatin. Gitu, Oke. Jadi pilihannya antara bis atau kereta atau pesawat ya? Iya, benar Mas. Oke. Nah, Wais sudah berapa tahun di sana? Ini memasuki tahun keempat. Tahun keempat. Awal-awal gimana? Homesick gak sih kalau awal-awal? Awal-awal pasti Mas, pasti homesick juga kan gitu. Apalagi juga awal bulan masih semangat, senang gitu, masih antusias. Nanti mendekati Februari Maret kok pengen pulang gitu, kok udah bosen, pasti gitu, pasti gitu. Itu semua mahasiswa pasti gitu semua. Gitu pasti ya? gitu semua. Nah gimana tuh ngatasinnya gimana tuh biasanya? Kalau pas musik dan sebagainya. Kalau gitu. Saya karena banyak teman Indo jadi enak. Kadang ngobrol-ngobrol udah, nggak kerasa nih masih di Indonesia gitu. Kayak terbawa. Oh ini teman-temanku masih banyak juga yang masih di sini gitu. Oke. Jadi kayak ada teman-teman satu nasib. Oh berarti nggak pulang. Oh yaudah nggak pulang. Ya. Gitu. Ada teman seperjuangan loh ya. Ya yang penting ada teman untuk teman Indonesia yang deket bisa ngobrol tuh udah bersyukur gitu. Itu Mas. Nah kalau di sana itu kalau misalnya di Konya sendiri, nah itu ada berapa banyak mahasiswa Indonesia? Konya itu kalau di Konya kota sendiri mungkin sekitar 45 sampai 50 maksimal mungkin. 50. Oke. Kalau di kota-kota lain di Turki sama juga segituan juga? Beda-beda, ada yang lebih sedikit. Kalau kota kayak paling banyak itu Istanbul itu sampai mungkin 400 mahasiswa gitu. 500. Terus Sakarya bisa 200. Oke. Nah, di Kerpareli 120. 120. Oke, itu beda-beda kampus ya? Beda-beda kampus semua, iya. Beda-beda provinsi beda-beda gitu, iya. Oke, jadi kalau di sana kemungkinan dalam satu kampus itu pasti ada teman Indonesianya, gitu ya? Pasti, iya. Pasti. Cuma beda Cuma fakultas. Biasanya beda jurusan sama fakultas gitu ya? Iya, benar Mas, benar sekali gitu. Oke, jadi kemungkinan di jurusan akan sendirian gitu ya Isa kalau di sana ya? Kemungkinan besar sendirian. Kalau di kota-kota yang di kampus saya kemungkinan besar sendirian. Di kampus saya loh ya. Kalau di kota lain pasti bakal ada barengannya kayak 7 orang, 8 orang pasti ada gitu. Oke. Nah, kalau kehidupan sosial di sana gimana Is? Maksudnya orang Turki sendiri di sana kayak gimana? Oke, jadi kalau di kota saya itu termasuk tipikalnya beda-beda. Kalau dulu di Kerkari orang termasuk ramah, karena condong ke Eropa. Kalau yang tipikal yang orang Asia itu ada juga yang kayak kaku, kayak nggak mau nyapa gitu. Ada yang anggap kayak orang asing itu dikira kayak pengungsi semua, mikirnya kayak gitu. Ya. Jadi teman berteman ke orang asing ke Turki beda sama orang ke orang asing yang negara lain gitu. Gitu. Orang Afrika beda lagi, orang Asia kayak Cina beda lagi, orang Eropa beda lagi gitu Mas. Jadi benar-benar tipikalnya udah ada stigma masing-masing, stereotip masing-masing gitu ke kita gitu. Apa kalau stereotipnya orang Indonesia? Indonesia terkenal paling santai, kalem, santuy ya. Santuy. Tapi gitu. Kalau misalkan negara lain, misalkan negara Afrika, kalau misalkan ditegur dia marah. Nah, kalau Indonesia, Malaysia, Thailand enggak, ditegur diam, iya, tapi gibah gitu. Kayaknya orang ngapain negur-negur kayak gitu, coba di belakang ngomong gitu. Oke, jadi kalau di sana itu paling banyak yang mahasiswa asing di Turki sendiri itu dari negara mana, Is? Paling banyak dominan itu Afrika ya. Negara Arab, sama orang-orang stan kayak Kazakhstan, Turkmenistan. Asia Tengah lah ya. Asia Tengah benar. Kalau orang Indonesia sendiri termasuk banyak atau sedikit? Minoritas? Apa? Mungkin termasuk banyak dibanding Asia Tenggara lain. Cuma dibanding negara lain termasuk setengah ke bawah, nggak banyak-banyak amat.
Dibanding negara lain masih termasuk sedikit. Tapi kalau dibanding Asia Tenggara, paling dominan Indonesia sama Malaysia. Paling dominan. Oh, Malaysia banyak juga ya? Banyak. Sama Thailand. 3 itu udah dominan gitu. Ya. Oke. Nah, kalau untuk ibadah sendiri susah nggak? Kan sebagai Muslim kayak gitu kan kita sholat 5 waktu, kemudian saya sholat Jumat dan sebagainya, susah nggak kalau di sana? Enggak. Sini sama, ya? Masjid, cuma bedanya kalau jam habis Isya masjid ditutup. Oh gitu. Jadi misalkan dulu pernah sama teman-teman awal-awal itu mau Lailatul Qadar, itu bingung dia sampai mau lapor polisi ngapain di masjid jam segini gitu. Nah, kalau di sana kalau 10 hari terakhir Ramadan nggak dibuka masjidnya? Enggak, di Turki itu enggak ada 10 hari terakhir, tapi udah ditanggalin 23, 25, 27, 29. Pasti rame gitu. Jadi kan beda mazhab juga kan, mazhab Hanafi gitu. Betul, kita kan betul. Itu Mas. Oke, jadi intinya kalau untuk ibadah sendiri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lah ya. Kayak di Indonesia sama lah ya. Sama. Karena di sana juga mayoritas juga Muslim juga kan, kalau mau ibadah dan sebagainya kan juga banyak tempat ibadahnya juga kan. Iya, tapi juga harus berhati-hati, kadang kan beberapa kota masih ada yang masjid Syiah gitu kan. Kadang kita masuk nggak tahu, ternyata kok adanya beda. Itu harus benar-benar gitu. Kadang juga banyak masjid Syiah juga di sini. Beberapa kota masih banyak gitu. Oke. Nah, kalau kuliah di sana itu sistemnya gimana, Is? Maksudnya sistemnya itu apakah sama kayak di Indonesia? Maksudnya ujiannya akhir semester, tengah semester, kemudian setelah itu tiap minggu ada tugas dan sebagainya, atau? Oke. Selama saya mungkin kuliah di sini tuh agak unik. Jadi untuk UTS itu 10 minggu pertama, 4 minggu sisanya atau 5 minggu sisanya itu buat UAS. Jadi lebih sedikit buat UAS. Materinya dibanyakkan ke UTS 10 minggu gitu. 5 minggunya buat UAS gitu. Ya. Kalau untuk tugas atau enggak itu kadang itu ada ngasih kadang enggak gitu Mas, sama aja gitu. Sama ya. Cuma yang beda di sini dan Turki adalah per semester. Berapa per semester? SKS-nya. Di Indo kan maksimal 24 dengan normal 18 20. Di sini 30. Oh gitu. SKS. Iya. Maksimal gitu ya? Maksimal 30 SKS. Enggak, standar. Oh, standarnya 30 normal 30 ya. 30 SKS gitu. Jadi satu pelajaran SKS-nya 8, 7 SKS gitu. Karena di situ ada sistem transfer Eropa. Jadi misalkan kita habis Turki, pengen S2 kemana, itu bisa langsung transfer. Gitu. Ada istilahnya AKTC gitu. Saya lupa. Aurupa Kredi Transfer Sistemi kayak gitu. Sistem Eropa, kan ngikuti sistem Eropa di sini. Nah, kalau jam kuliahnya sendiri sama kayak di Indonesia, pagi sampai sore gitu atau gimana? Jadi kalau normal ya ada kayak saya sering kelas siang, dapatnya jadwal kelas siang sampai sore gitu. Tapi kalau untuk kelas yang malam, evening program itu dari jam 7 malam sampai jam 10, jam 11. Ada itu. Ada juga. Kelas karyawan. Biasanya pagi kerja, malamnya kuliah kayak gitu. Oh, sama kayak di Indonesia lah ya. Tapi bayarnya lebih mahal. 3 kali lipat dari harga normal gitu. Oh gitu. Tapi itu kebanyakan warga Turki sendiri. Iya, warga Turki sama orang asing ada. Orang asing juga banyak. Karena mungkin paginya kerja gitu. Yang bisa baru kuliah gitu kan. Oke. Berarti kalau kayak gitu di sana bisa part-time nggak sih? Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa asing gitu, atau bisa kerja nggak sih? Gini, kalau part-time mungkin jadi kalau banyak pekerjaan, lapangan pekerjaan itu mungkin kebanyakan di Istanbul. Karena mungkin bisa banyak turis-turis atau apa, jadi pelayan kafe. Tapi kalau di kota saya itu ada, jadi mungkin jadi pelayan gitu. Pelayan kafe atau tukang cuci piring ada gitu. Tapi kadang juga nggak ada yang mau ngambil karena itu kerjaan berat sama benar-benar kerja 10 jam gitu. Oh gitu. Dan gajinya setiap hari anggap aja ya 140, kadang 100.000, kadang 80.000 per hari gitu. Itu 140 apa maksudnya? Rupiah atau? Ribu. Saya rupiahkan. Oh, 140.000 rupiah. Berarti sekitar berapa tuh? 70 tele.
Iya, 70 tele gitu. 70 tele. Okay. Tapi karena normal orang juga mikir udah kuliah susah, makanya fokus gak usah kerja, mending kuliah aja gitu. Karena ngejarnya juga susah gitu kan. Mungkin bisa, cuma mungkin hanya orang-orang yang bisa memanajemen waktu dengan baik mungkin yang mau part time gitu. Oh, part time ya. Oke. Nah, kalau part time kan agak susah. Nah, biasanya kalau ini kan teman-teman yang berangkat awalnya beasiswa kan udah terjamin lah ya oleh awal pasti sampai terjamin. akhir. Benar. Kalau yang self funded ini, nah itu apa mungkin masih bisa dapat beasiswa kalau misalnya udah keterima di sana kemudian masuk sebagai dengan biaya mandiri tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, apakah masih mungkin dapat beasiswa? Bisa Mas. Jadi ada program pertama itu terkenal itu Erasmus. Jadi kayak kita pertukaran ke Eropa gitu, 1 semester dibiayai gitu. Terus ada Meulana itu kayak program pertukaran juga 1 semester, tapi di non-Eropa. Mungkin kayak di Azerbaijan, di Maroko, di Ukraina, atau di Rusia. Gitu. Nah, terus ada juga kayak saya gitu, kayak ada teman-teman yang ambil itu ujian lembaga, tapi harus ikut asramanya. Misalkan saya pengen lembaga A, itu harus sepaket sama asramanya, gini-gini dapat uang. Gitu. Ada juga kayak saya itu, kita apply sendiri ke kampus agar per semester dikurangin kayak gitu. Gitu saya gini, bisa. Jadi ada di pengurangan sekitar 40% gitu. Jadi misalkan saya per semester dulu 2,5, sekarang jadi 1,3 mungkin sekarang. Oke, di sana kan kuliah udah murah ya? Iya, kuliah memang murah untuk kampus negeri, untuk kampus negeri. Cuma masih ada potongan lagi. Iya, masih potongan lagi. Nah, tapi kalau beasiswa, misalnya beasiswa untuk yang mungkin kalau bagi orang Indonesia kan untuk biaya kuliahnya nggak terlalu masalah kalau kuliah di Turki. Artinya bisa jadi lebih murah kuliah di sana daripada di sini. Benar. Yang jadi masalah adalah biaya hidup kan? Biaya hidup, benar. Nah, kalau biaya hidup itu ada beasiswanya juga nggak? Maksudnya beasiswa yang untuk mengcover biaya hidup? Kalau biaya hidup setahu ini belum ada. Setahu ini saya belum tahu dan belum ada. Nah, kalau mau lebih enaknya ya itu gabung sama kayak kegiatan misalkan lembaga A gitu. Tapi harus sepaket sama tiap acara minggu ini bantu-bantu ini gitu. Jadi sepaket kayak dibiayai semuanya gitu. Tapi kebanyakan orang Indo itu pernah itu cuma paling satu tahun udah maksimal karena nanti udah keteteran. Karena jam berapa dibatasin gitu. Memang dikasih duit, dikasih ini penginapan, makan gratis, tapi ada harga yang dibayar, yaitu mungkin dengan waktu, dengan cara bantu-bantu lembaga mereka seperti itu. Gitu Mas. Oke. Nah, Waiton dan semua ini, Mas Faiz ini juga YouTuber ini ya. Jadi YouTuber kondang ini di Turki sana ini ya. Cuma iseng-iseng aja itu Mas. Channelnya is Neba Fake Neba. Coba cari di YouTube, subscribe jangan lupa ya. Oke. Terima kasih Mas. Oke, jadi kalau kayak gitu apa yang bisa dilakukan, misalnya pengen nambah uang jajan misalnya kayak gitu ya. Misalnya budget orang tua terbatas misalnya kayak gitu. Kemudian saya itu pengen nambah uang jajan, kemudian saya itu apa yang bisa dilakukan di sana Is? Kalau normalnya kalau udah budget kurang itu pasti mereka cari part time. Pasti itu opsi paling mending part time gitu. Kalau yang dirasa orangnya pinter, nilai bagus, beasiswa gitu. Tapi kalau yang pengin kayak saya tuh paling normal yaitu ngurangin dengan cara per semester dimurahin gitu. Cara agar untuk uangnya itu buat saya tambah-tambah tabung-tabung itu. Oke. Jadi gitu ya caranya. Cara menghemat uang kayak gitu. Menghemat uang lah ya. Nah, kalau di Turki sendiri untuk asrama atau untuk tempat tinggal yang udah kita bahas tadi kan nggak terlalu beda jauh sama Indonesia lah ya. Iya benar Mas. Nah, kalau untuk makan sendiri gimana Is di sana Is? Kalau makan sendiri, kalau saya pribadi kadang jajan, kadang juga masak bareng-bareng gitu. Tergantung mood saya gitu. Jadi kalau saya makan juga
Ya kalau makan murah ya nggak mungkin, pasti kalau makan murah pasti nggak enak, itu doang. Oh gitu ya. Ya pasti, itu pasti. Kalau murah pasti nggak enak, pasti aneh, rasanya itu kurang cocok di lidah Indonesia gitu. Oke, murah itu berapa itu? Murah itu? Murah itu standar definisinya. 15.000 itu murah itu. Tapi masih rasanya nggak cocok. Maksudnya nggak cocok itu bagi lidah Indonesia? Lidah Indonesia. Oh, oke. Jadi kalau orang Indonesia tuh cari makan itu yang makan makanan nasi Arab itu, porsinya banyak, lebih murah gitu. Oke. Nah itu berapa tuh kalau mau makan yang kayak gitu? Kalau gitu anggap aja 80.000 bisa bagi orang 3. Oke, berarti sekitar 25.000 lah ya. Nah, tapi porsinya banyak gitu. Porsinya banyak. Dan itu nasi. Karena kalau makan Turki sendiri roti. Oh, gitu. Gitu. Jadi harga mahal tapi nggak kenyang, itu makanan Turki gitu. Nah, tapi kalau bikin makan makanan Asia tuh makan Uighur. Jadi ada Uighur itu jual makan juga enak. Rasanya kayak Chinese food tapi beda gitu. Susah kalau di Indonesia nggak pernah nemu makan kayak gitu. Itu unik gitu. Makan Uighur gitu. Makan Uighur ya. Iya. Gitu. Nah, kalau Wais sendiri lebih banyak apa, masak atau jajan atau apa? Karena saya nggak bisa masak, jadi ya kalau masak ngikut teman-teman. Iya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kadang itu ya saya beli sendiri. Jadi ya 50-50, Mas. 15 hari masak, kadang 15 hari jajan. Oke. Inilah ya, kalau tanggal muda biasanya jajan dulu ya. Kalau tanggal tua biasanya masak. Enggak juga ya. Oh, kebalik ya. Kadang masak itu enak-enak. Oh gitu, kalau masak enak-enak. Pas makan nanti mikir, segini jajan apa gitu ya. Kadang gitu. Ya. Oke. Mas. Nah, selain penginapan, kemudian setelah itu makan, apalagi nih pengeluaran selama di Turki sana yang lumayan besar juga? Kalau yang tiap bulan itu pasti ada pengeluaran tak terduga. Misalkan entah kulkasnya rusak, keran bocor. Kan kalau di apartemen kayak gitu, kita menanggung yang di rumah itu sendiri. Kadang air jebol gitu kan. Kalau di musim panas itu pemanas penghangatnya itu mahal gitu loh, Mas. Karena musim panas kan pakai penghangat kan gitu. Ya, betul. Kalau pas musim kayak gini, musim dingin itu penghangatnya jadi mahal. Musim dingin. Maksudnya listriknya atau apanya? Iya, listrik itu gas. Gasnya. Jadi ke gas itu pemanas itu mahal kalau pas musim dingin. Kalau pas musim panas kayak gini itu yang mahal air, karena tiap hari mandi terus. Oh gitu. Karena panas gitu. Kan musim itu juga ngaruh, Mas. Musim itu juga mempengaruhi kita gitu loh. Bener-bener kalau dingin-dingin banget gitu, kalau panas-panas banget gitu. Oke. Nah, kalau di cuaca sendiri gimana? Maksudnya beda jauh ya sama Indonesia? Oh, beda jauh, Mas. Beda. Nggak ada yang bisa cocok gitu. Maksudnya karena kita terbiasa panas ya, jadi musim panas itu masih mending. Kalau dingin itu, dingin parah kadang. Karena di Konya sendiri itu sampai minus 20, kadang badai salju, kuliah libur 3 hari, badai salju. Oh gitu. Oh jadi kalau sampai badai salju ketika musim dingin itu banyakkan liburnya juga berarti? Pasti libur. Jadi kadang pernah sebulan tuh masuk 4 kali, karena badai saljunya berterus-terusan. Terus pembelajarannya gimana kalau kayak gitu? Ya, karena dulu tuh karena itu masih kelas bahasa, jadi lebih enak ganti tugasnya ini nih gitu. Jadi bakal diinfokan di grup nanti gini tugas aja ya gitu. Oke. Oh alah gitu. Jadi ini ya, cuaca sangat mempengaruhi banget ya. Kalau di Indonesia kan nggak terlalu ngefek kan, paling kan hujan atau paling efek ya kalau banjir kan gitu kan, baru masuk sekolahnya kan gitu kan. Tapi bener, kan ya jarang banget kalau yang kejadian kayak gitu, kecuali sekolah-sekolah yang areanya memang kebanjiran kan gitu. Rawan banjir bener, Mas. Kalau sini memang salju, pasti kena salju kebanyakan. Oke. Jadi itu tadi, kembali lagi ke topik tadi. Jadi yang paling banyak habisnya itu makan, kemudian setelah itu asrama, kemudian setelah itu kebutuhan tak terduga tadi. Kalau biaya atau kebutuhan kuliah ada lagi nggak, Is? Kuliah sih enggak, Mas, paling beli buku gitu. Cuma beli tapi enggak mahal itu, bisa fotokopi juga kok. Tapi yang itu sih. Oke, jadi cuman itu aja kalau
kebutuhan hidup di sana itu makan, tempat tinggal. Iya. Kemudian terus sama tak terduga. Tak terduga itu tadi ya. Yang tak terduga. Nah itu sebulan habis berapa kira-kira? Butuh biaya berapa itu dengan standar hidup minimal, hidup biasa, sama hidup yang enak kayak gitu. Nah itu berapa tuh masing-masing? Oke, kalau di tiap kota kan beda-beda Mas ya. Okay. Kalau saya kan termasuk termasuk kota besar juga. Kalau saya pribadi itu 4 itu udah mencakup semuanya. Oke. Nah itu apa tuh? Minimal, standar atau enak itu? Itu standar. Tapi ibarat antara nggak hedon juga nggak miris gitu loh. Oh, gitu. Cukup gitu. Kalau pengen makan enak bisa gitu. Mau makan ini bisa gitu. Okay, kalau misalkan minimal mungkin itu 3. Minimal 3 ya. Di kota saya 3 itu udah minimal, itu udah mepet, udah ibarat ke kuliah nggak naik transportasi, kadang jalan gitu, nggak mau naik angkot. Oke. Nah kalau Edon berapa tuh kalau Edon? Edon bisa terbatas ya. Bisa 7, bisa 8 gitu. Oke. Nah itu kan kalau di Konya lebih mahal mana Konya sama Kirklareli, kan kamu pernah di Kirklareli di punya di Konya. Oke. Sama aja kalau Konya Kirklareli sama aja. Cuma gini, kalau misalkan di Kirklareli itu rumah murah-murah, biaya rumah lebih murah gitu. Kalau di Konya yang murah transportasi, ibarat gratis gitu. Jadi kayak semua itu saling nutup-nutupi gitu, Mas. Jadi kadang di misalkan makanan lebih murah Konya, tapi kalau rumah lebih murah Kirklareli. Jadi sama aja, kalau di kalkulasi ya nggak jauh beda sebenarnya. Oke. Kurang lebih sama. Jadi intinya di Konya maupun di Kirklareli ya tetap sekitar 4 juta ya kamu ya? Iya, 4 juta. Tapi kalau kota Ankara, Istanbul, Bursa itu 6, minimal 6. Karena kota turis kan, itu lebih 2 kali lipat mungkin, atau lebih banyak lah dibanding kota saya itu, kota besar-besar gitu. Oke. Nah, kalau biasanya kan orang Indonesia gini kan, tertarik kuliah di Turki karena dekat Eropa, kemudian setelah itu pengen jalan-jalan ke Eropa juga kayak gitu. Nah itu bisa nggak sih? Kalau misalkan ke Eropa sendiri nggak bisa, karena Turki bukan bagian Uni Eropa gitu. Bukan bagian dari Uni Jadi Eropa, harus apply visa Schengen dulu kalau mau ke Eropa gitu. Eropa, oke. Tapi jadi, ada juga kok jalan-jalan tuh ke Azerbaijan, ke daerah Kaukasia gitu, ke Iran, itu bisa gitu. Oh gitu, itu apa namanya nggak pakai visa lagi? Itu FOA, visa on arrival biasanya. Oh, visa on arrival. Oke. Bisa gitu. Nah, Wak sendiri tahun pulang berapa kali? Tahun sekali, Mas. Pas musim panas. Ya. Pas musim panas ya. Musim panas, karena lebih panjang liburnya, 3 bulan, bisa 3 bulan. Oke. Teman-teman yang lainnya juga sama, rata-rata yang kuliah di sana pulangnya setahun sekali. Normalnya setahun sekali, tapi ada yang kaya itu mungkin setahun 2 kali bisa. Atau tiap minggu juga bisa pulang ya kalau kaya ya. Ya, kalau mau. Tapi nggak mungkin. Mas, nggak mungkin. Pasti pas libur aja gitu. Oke. Oh iya, itu tadi berkaitan sama namanya kamu tadi yang libur 3 bulan. Nah, jadi dalam setahun itu kuliahnya berapa bulan, Is? Kuliah berapa ya? 16 minggu pertemuan. Dan ujian mungkin 2 minggu, berarti 18 minggu, Mas. 18 minggu lah ya, 18 minggu berarti sekitar 4 bulan. 4 bulan, benar. Sekitar 4 bulan. Kali 2, semester gasal sama semester genap sama? Sama, kurang lebih sama. Oke, berarti kalau kayak gitu, berapa tuh? 8 bulan, berarti 4 bulan libur ya? Iya, sebulannya di musim dingin, 3 bulan di musim panas. Pas 12 bulan. Kenapa kok lama di musim panas liburnya? Karena memang musim panas itu di sini tempat buat berlibur, tempat buat kerja, buat magang. Oke. Kalau musim dingin itu benar-benar susah liburan juga karena aktivitas susah ngapa-ngapain juga ya. Benar. Sesuai kondisi iklim mereka juga, Mas. Gitu. Di Eropa besar kayak gitu juga. Jadi lama di musim panas. Jadi liburan lebih lama gitu. Oke. Nah, coba kita baca-baca pertanyaan dari teman-teman ini ya. Iya. Oke, nah, saya tulisin.
ini dapat beasiswanya full atau tidak. Kalau Mas Faiz ini self funded ya? Self funded, tapi kalau untuk beasiswa per semester 40% yang per semester dikurangin itu. Oh, oke, baik. Nah, kalau di Turki sendiri beasiswanya yang ada itu apa sih yang dari awal itu? Yang pasti itu YTB, itu dari pemerintah Turki sendiri. Apa itu? Coba YTB itu Yurdisi Turkish Burslare. Jadi kita tuh S1, S2, S3 dapat uang, dapat asrama, semua terjamin. Itu untuk jurusan umum. IPA, IPS nggak masalah itu. Bahasa terserah. Tapi kalau untuk yang apa itu? TDV itu Diyanet Wakfe itu buat agama. Biasanya jurusan agama. Full agama semua, agama Islam semua, ilahiyat itu. Nah, itu per bulannya mungkin nggak sebanyak yang YTB, tapi yang TDV ini, yang agama ini dapat tiket pulang tiap tahun ke Indonesia. Oh, oke. Gitu. Bedanya itu. Jadi kalau misalkan yang S1, yang YTB itu cuma uang per bulan, tapi besar, sekitar 800 tele, ya 1,6 juta lah mungkin. Terus kalau yang TDV itu cuma 400 tele, setengahnya, tapi dapat tiket pulang gitu. Terus ada beasiswa kampus, biasanya swasta gitu, di mana ya, Bilken University. Itu mungkin bisa cek, saya juga kurang tahu sih, Bilken itu swasta itu. Siap. Nah, ini juga tanya nih, Kak, jika jurusan IPA ingin masuk jurusan HI, apa yang harus saya siapkan untuk bisa masuk jurusan HI dalam jalur beasiswa? Tentang materi atau nilai-nilainya, tahu nggak? Kalau beasiswa, jadi gini, kalau untuk beasiswa itu nggak masalah IPA IPS. Okay. Karena di Turki sendiri itu nggak ada IPA IPS. Semua kalau untuk SMA itu dicampur semua, rata semua. Oke. Jadi berarti kalau misalnya anak IPS ambil jurusan kedokteran bisa nggak? Kalau itu ada tesnya juga kan, dari iya. tesnya juga yang berpengaruh gitu. Kalau ada IELTS-nya nilai bagus ya nggak masalah gitu. Di Turki kayak gitu. Tapi ya nggak ada juga orang IPS ambil kedokteran. Kalau IPS masih ambil teknik masih ada yang masih bisa, mungkin arsitek masih bisa, masih ada yang ambil. Tapi kalau yang itu nggak bisa gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, untuk public relations di Seljuk bisa milih bahasa tidak? Jadi gini, kita daftarkan milih dulu kan. Daftar itu ada misalkan public relation, ada pengantarnya Inggris atau Turki gitu. Kalau kita dapatnya Turki ya kita harus tomer. Okay. Nah, kalau kita dapat bahasa Inggris ya wajib bahasa Inggris gitu, Mas. Okay. Jadi kita itu milih nanti yang menerima itu pihak kampus, ditaruh pengantar Jerman atau apa serah dia. Yang penting termasuk dalam list pilihan kita gitu. Ada tanya lagi, kuliah di Turki harus ada penyetaraan ijazah enggak? Iya, nanti ada. Nanti kita dari Turki itu namanya Denklik. Denklik itu kita nanti ngurus ijazah disetarakan ke Turki gitu. Oke. Jadi kita jadi kayak ijazah SMA kita tuh akan disetarakan di Turki, setara Turki gitu. Oh, oke. Itu kalau mau masuk Turki. Kalau untuk mau kuliah itu mau kuliah, Mas. Ya, kalau mau kuliah. Kalau lulus perlu penyetaraan enggak? Lulus dari Turki? Ya. Lulus Turki itu nggak butuh penyetaraan, tapi butuhnya sertifikat tomer. Tomer harus maksimal, harus C1. Minimal C1. Jadi kalau kita misalkan kita tomer cuma lulus B2, kita bisa kuliah. Tapi pas mau lulus, kita harus punya sertifikat C1 baru bisa ambil ijazah gitu. Soalnya kalau setauku itu memang di ini kayaknya di jurusan kedokteran aja kayak gitu, itu sebelum masuk ke Indonesia nanti itu akan ada penyetaraan ijazah dulu kayak gitu. Nah, kalau yang jurusan lain nggak ada ya? Penyetaraan ijazah maksudnya ijazah dari Turki ke Indo gitu setelah lulus? Dari manapun, jadi entah itu kuliah di Turki, entah itu di Amerika, entah dimanapun, kalau khusus jurusan dokter, nah itu harus ada penyetaraan ijazah sebelum dia praktek di Indonesia. Oh, gitu. Oke. Mungkin tapi kalau jurusan lain enggak ya? Setahu saya enggak, Mas. Setahu saya enggak. Ada nggak sih yang di sana banyak nggak yang kuliah ambil kedokteran? Indonesia, orang Indonesia. Ada tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Paling banyak ambil apa kalau yang orang Indonesia?
pasti kalau nggak teknik ya IPS. IPS-nya kayak HI, ekonomi, manajemen gitu. Teknik banyak, arsitek banyak gitu. Bahkan ada juga yang jurusan yang orang-orang lain itu nggak bakal ambil. Contoh ada yang ambil arkeologi, teman saya ada yang ambil arkeologi gitu. Terus ada yang jadi apa itu? Istilahnya kalau bahasa Indonesia kayak jurusan perkudaan. Jadi dia pakar kuda gitu. Ada kayak gitu. Ada juga ya? Ada. Biar keterima ke kampus Turki kayak gitu. Jadi mereka udah mensiasati biar keterima Turki gitu. Ya. Jadi jurusan unik-unik juga gitu teman-teman yang di Indonesia, di Turki juga unik-unik ambil jurusannya gitu. Oke. Nah ini ada tanya lagi, untuk bahasa Turki sendiri dalam 1 tahun kira-kira bisa tidak untuk berbahasa Turki Kak? Masnya Katomer itu. Pasti bisa. Cuma dari cara penyampaian dan nangkepnya, maksudnya itu yang masih susah gitu kan. Jadi harus sering-sering kita berteman dengan teman-teman Turki biar nambah bahasanya seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang Indo terus ya nggak bakal nambah juga gitu. Jadi ya itu aja bahasanya gitu. Ya, jadi kemungkinan bisanya besar lah ya. Bisa, pasti bisa. Buat ngomong pasti bisa. Gitu. Cuma kalau udah topik khusus atau materi buat kuliah itu kadang harus belajar lebih. Karena pelajaran di Tomer dan akademik pasti beda. Karena Tomer cuma sekedar tata bahasanya aja, diajari dasar-dasarnya untuk ngomong gitu. Nah kalau di juga di Seljuk sendiri ada asrama nggak Kak? Selain apartemen. Bisa tidak untuk jalur mandiri dan berapa biayanya? Kalau yang asrama ada di kalau setiap kota itu semua pasti ada asrama. Cuma kalau beberapa itu kalau asrama negeri itu nggak bisa buat mandiri. Jadi buat orang beasiswa sama buat warga Turki. Jadi yang orang mandiri itu jatuhnya kalau asrama ke asrama swasta. Nggak ke asrama negeri gitu. Untuk biaya mungkin sekitar lebih mahal. Bisa 1,5 sampai 2 juta. Tergantung tipikal asrama seperti apa yang kita cari. Mau yang sekamar berdua atau sekamar berempat itu harga relatif beda-beda gitu. Gitu Mas. Nah, kemudian apa lagi nih? Sekarang nggak ada UN, kira-kira bisa ke Turki cuma pakai ijazah. Karena ini mungkin aku yang jawab ya. Karena kalau tahun ini kan di Indonesia nggak ada UN, jadinya bisa pakai nilai ujian sekolah gitu, untuk seleksinya. Nah, ini ada tanya lagi Kak, untuk beasiswa nilai semester ketika SMA itu amannya nilai kita harus berapa Kak? 70, 80, atau 90, tahu nggak? Untuk beasiswa nilai semester ketika SMA. Gini, karena saya pakai waktu di Turki pakai ijazah, saya itu kalau rapot itu tergantung Mas ya, kan tergantung penyeleksi juga. Karena orang-orang udah tahu, mungkin semua orang tahu kalau rapot itu nilai bisa dikatrol. Tapi kalau untuk UN itu murni kemampuan masing-masing. Jadi kalau lebih amannya, saya pakai ijazah UN bukan rapot. Karena rapot malah jadi itu kayak, karena rapot negara-negara juga tinggi-tinggi, kayak negara mana tuh 90, 95 itu tinggi-tinggi juga. Tergantung negara masing-masing kan yang itunya, sistem negara beda-beda juga. Gitu. Nah, ini ada jurusan psikologi nggak, Kak? Mungkin di Seljuk kali ya maksudnya ini. Psikologi ada, cuma beberapa mungkin di setiap kampus ada. Cuma beberapa kampus tuh ada yang nggak menerima 3 jurusan. Pertama hukum, kedokteran, sama psikologi. Karena itu standarnya udah beda. Memang orang asing nggak diterima buat orang Turki sendiri. Gitu. Karena hukum juga nggak mungkin kita belajar hukum. Ya, kalau S2 masih bisa S2. Tapi kalau S1 orang nggak mungkin ambil hukum, nggak ambil psikologi. Kalau kedokteran masih ada, cuma nggak banyak. Nah, itu di kampus mana aja yang nggak nerima 3 jurusan itu? Tahu nggak? Contohnya mungkin kalau di Seljuk nggak nerima psikologi, dan nggak nerima hukum buat anak S1. Seljuk. Tapi kalau di kota lain ada yang keterima psikologi, tapi nggak bisa keterima kedokteran. Jadi kayak bisa ini tapi nggak bisa ini gitu Mas. Dari 3 itu pasti ada bisa 1, cuma nggak bisa dua-duanya. Tapi kalau di Seljuk kedokteran bisa. Bisa kedokteran. Tapi itu cuma angkatan dulu, orang senior. Yang zaman kita udah nggak ada yang ngambil lagi gitu. Ya.
Nah, kemudian ini Kak, berapa sih beda biaya antara beasiswa dan yang biasa? Maksudnya gimana nih? Itu bingung juga nih. Kalau beasiswa kan ditanggung semua, kan nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Iya kan, beasiswa kan gratis. Ya, jadi kalau beasiswa ini free semuanya ya. Jadi mulai biaya kuliah sama biaya hidup ya. Iya, full kalau beasiswa. Kalau mandiri ya kita bayar sendiri gitu. Oke. Nah, kalau ini tahu nggak di kampus mana aja Kak yang ada jurusan psikologinya yang psikologi menerima? Istanbul ada. Istanbul terus ada ya. di Bursa ada. Hampir semua ada. Cuma balik lagi, apakah kampus ini menerima orang asing buat jadi studennya atau enggak itu. Semua pasti ada, cuma penerimanya itu tahu apa enggak kita nggak tahu, harus konfirmasi ke kampus dulu. Oke, siap. Nah, teman-teman silakan nih kalau ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Wais. Gitu. Nah ini Wais lagi liburan nih? Lagi libur semester ya? Ini. Nah kalau liburan ngapain aja kegiatannya? Liburan ya pasti ya normal gitu. Kalau cuma saya kan kadang siang ambil les online gitu, ambil kursus online gratis gitu, buat nambah-nambah sertifikat. Oke. Apa biasanya maksudnya di kampus Turki sana atau? Enggak, saya ambilnya di Inggris, Open University UK, kan itu gratis juga dan sistemnya enak juga gitu. Jadi, nah ini jika suka duka kuliah di Turki Kak? Sukanya ya banyak pengalaman, jadi kita banyak belajar gitu. Kita lebih tahu gimana versi negara ini gitu. Jadi lebih banyak apa ya, pembelajaran kita, oh ternyata hal ini di Indonesia nggak ada gitu. Di Indonesia ini unik gitu. Di Indonesia mungkin nggak diterima gitu. Jadi kita banyak belajar dari versi yang berbeda itu. Jadi ada teman yang mungkin orang Eropa itu, kita nggak teman Eropa itu, oh orang kok terlalu bebas tuh. Tapi orang Eropa nggak kita, orang kok terlalu close banget, tertutup gitu, nggak open mind kayak gitu. Jadi kayak beda sudut pandang gitu. Itu yang bikin seru itu. Dan pengalaman tuh susah didapat gitu kan. Kalau untuk dukanya ya pasti susah. Semua kuliah pasti susah gitu kan. Terus sama banyak apa ya, misalkan ketemu orang yang beda-beda tuh kadang juga susah juga. Kita maksudnya A, bagi dia kadang C. Jadi kayak ada salah paham gitu. Jadi untuk sinkron sama orang itu nggak mudah gitu. Sama orang Indonesia aja kadang masih susah, apalagi sama orang asing gitu. Terus sama itu sih cuaca yang paling ngaruh. Kok saya ngaruh banget cuaca. Paling lebih nyaman apa? Musim dingin atau musim panas kalau bagi kamu? Kalau aku enak itu Mas, musim semi. Nggak dingin dan nggak panas dan banyak bunga-bunga yang udah mekar. Jadi seger gitu. Musim semi yang paling enak gitu. Oke. Nah ini coba ada yang tanya-tanya lagi nih. Untuk kemungkinan lulus kuliah di Turki jalur mandiri berapa persen Kak? Kalau mandiri tergantung jalurnya. Kalau misalkan ujian, ya kita tahu kapasitas kita seperti apa. Kalau nilai kita bagus, ya pasti keterima. Nah, kalau rapot itu murni nggak tahu. Dari pihak kampus saja yang tahu. Karena rapot orang lain juga lebih bagus, kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi juga susah juga kalau patokan rapot itu. Kalau saya mending dari kemampuan ya harus tes. Jelas gitu. Kemampuan kita di mana, taunya di mana gitu. Makanya oleh karena itu kalau misalnya di Turki itu kan kalau yang seleksi menggunakan nilai berkas itu kan ada nilai minimal biasanya di kampus biasanya mensyaratkan nilai minimal. Nah oleh karena itu nggak boleh nilainya pas-pasan ya Isya kalau mau masuk ya, karena kalau nilainya pas-pasan dengan nilai minimal agak susah bersaingnya kayak gitu. Benar sekali Mas. Nah, beda kalau cari jurusan yang cari aman. Misalkan kayak arkeologi, ya orang pasti nggak ada yang daftar juga arkeologi. Iya. Nah ini, apakah banyak yang diterima orang Indo lewat jalur beasiswa Kak atau mayoritas mandiri? Setahu saya 50-50. Jadi gini, beasiswa itu pasti ada.
pasti banyak orang Indo juga yang keterima banyak di berbagai kota. Nah, kalau mandiri itu memang di kampus Turki sendiri itu memang sengaja buka buat mandiri. Jadi memang kampus Turki menyediakan kuota khusus buat pelajar yang mandiri gitu. Jadi 50-50 juga. Pasti banyak yang keterima juga gitu. 50% dari beasiswa, 50% dari mandiri. Jadi ya setahu saya memang adil gitu. Nggak ada banyak-banyakan. Nah, ada tanya lagi nih, Kak. Dulu di awal pasti ada subculture, kan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Shock culture pertama pasti ada, terus lama-lama udah terbiasa. Kadang ada teman Turki yang baik juga beritahu pelan-pelan kayak oh kayak gini gitu. Gitu. Terus sama sama apa ya, kita harus baik lagi, harus open mind. Kan nggak semua orang kan open mind juga kan, kadang masih oh ini kok di budayaku beda. Misalkan kayak ada yang bilang oh ini kayak gini gitu. Jadi harus membiasakan diri dengan seperti sekarang, budaya sekarang gitu, kayak orang-orang ini kayak gini gitu. Oke. Nah, kalau kamu sendiri dulu shock culture-nya apa, Is? Dalam hal apa maksudnya? Itu misalkan orang Turki kalau ngomong, kalau misalkan kita di supermarket, orang Turki kalau ngasih banget pakai tangan kiri, kita mikir oh kayak gini gitu. Jadi kayak misalkan ngasihkan kembalian, itu pakai tangan kiri gitu. Nah, kadang juga kayak misalkan kalau misalkan kita ngomong iya dan enggak, kalau sana enggak, kalau enggak gini. Jadi bingung. Ini orang ngapain ini? Maksudnya apa kan gitu. Ya. Terus pakai kaos kaki ke masjid. Jadi dulu pernah saya diusir waktu sholat ke masjid nggak pakai kaos kaki. Ternyata orang sini pakai kaos kaki kalau sholat. Oh gitu. Jadi habis wudhu pakai kaos kaki, dibersihkan pakai kaos kaki gitu. Kalau nggak gitu nggak boleh kadang. Nggak nerima. Iya. Harus berarti kalau kayak gitu masuk masjid itu kalau di sana kalau yang sandalan gimana, Is? Kan kalau orang di sini kok sandalan itu dikira orang yang mohon maaf orang miskin. Gitu. Nah, jadi kemana-mana pakai sepatu, orang semua pakai sepatu semua. Itu. Jadi sepatu dan pasti kaos kaki, nggak mungkin enggak. Iya. Gitu. Oh lah gitu. Kalau di Indonesia kan kita terbiasa kemana-mana banyak yang sandal juga kan, nyantai. Kan. Kalau di sini tuh kok orang pakai sandal dikira kayak orang yang nggak punya, dikira orang-orang yang itu kayak orang minta-minta gitu. Dikira kita ada yang dikira pengungsi ilegal gitu, kayak orang pakai sandal nggak rapi gitu. Kesannya kayak nggak rapi gitu loh, Mas. Oke. Lah gitu ya culture-nya. Dan itu lama-lama juga akhirnya biasa juga ya. Terbiasa yang kayak gitu ya. Benar ya benar Mas. Oke, nah coba tanya lagi nih, ada nggak Kak orang Indo yang tidak tahan kuliah di Turki akibat bahasa atau lainnya, akhirnya pulang? Itu pasti ada. Ada yang habis Tomer nggak lulus pulang, ada yang udah 2 tahun pulang, ada yang 3 tahun pulang gitu. Makanya memang kita harus kuat mental sejak awal. Memang seleksi alamnya ketika di Turki. Kuat atau enggak ketika di Turki gitu, Mas. Pas berangkat semangat. Pas di Turkinya kok kayak gini. Nah, itu yang udah mulai banyak pertanyaan apakah kita kuat atau enggak gitu. Nah, biasanya penyebab yang mutung kayak gitu itu apa, Is? Yang biasanya nggak tahan gitu. Apa yang pasti biasanya? Bahasa. Itu pasti bahasa. Oke. Yang kedua adalah orang-orangnya mungkin. Orang-orang Turkinya kadang kayak gitu. Ada orang baik dan nggak baik kan. Oke. Nah, karena mungkin mereka kayak nggak cocok atau gimana. Terus yang ketiga itu kadang biaya. Oke. Jadi yang paling itu 3 itu yang utama. Yang pasti bahasa. Paling utama pasti utama bahasa karena bahasa paling susah gitu, Mas. Iya. Oke. Nah ini, Kak, kenapa milih Turki buat kuliah tentang hubungan internasional daripada kuliah di Indonesia atau negara lain? Karena di waktu Indonesia saya punya kriminologi dan nggak ada berkepikiran untuk HI gitu. Tapi setelah Turki saya mikir jurusan yang cocok buat saya itu apa itu. Awalnya saya pengen komunikasi. Nah, tapi kalau komunikasi di Turki itu pakai bahasa Turki, ya mending HI sekalian. Apalagi Turki termasuk politiknya bagus untuk dekade ini. Saya lebih cocok ke HI di Turki gitu. Kalau di Indonesia sendiri saya nggak pernah ambil HI, nggak pernah ada keinginan kok di Indonesia sendiri, gitu Mas. Oke.
Nah, silakan teman-teman semuanya kalau ada yang mau tanya lagi. Masih ada waktu kan, Is? Ya, santai-santai aja, Mas. Masih Santai ada waktu. ya, oke. Nah, ini kita sampai 4:30 waktu Indonesia lah ya. Ada 12 menit santai. lagi. Biar nggak ganggu waktunya Mas Faiz juga. Oke. Nah, Is, kalau yang lagi hangat di sana, di Turki itu kan lagi apa namanya ya, lagi kayak apa sih, panas. Nggak akur ya, lagi panas ya, politiknya dengan Yunani, kemudian Prancis dan sebagainya, itu ganggu nggak sih? Kalau dibilang ganggu nggak ganggu, saat ini mungkin nggak terganggu ya, Mas. Saat ini nggak terganggu. Mungkin tergantung kebijakan ke depan gimana dari Bapak Presidennya sendiri dan pemerintahnya sendiri gitu. Oke. Tapi so far apa namanya nggak ada masalah ya, maksudnya nggak ganggu perkuliahan dan sebagainya. Nggak ada, karena terganggu ya. Karena mungkin gini Mas, ketika saya di Konya itu kan tertengah kan, dekat Ankara. Itu 2018 itu saya masih lihat di jalanan itu masih lewat tank-tank itu menuju arah Suriah. Nah, jadi pangkalan militernya di Ankara, di ibu kota, terus tanknya itu menuju ke area bawah Turki, menuju ke Suriah. Itu masih sering lihat ada tank-tank banyak, ada ini itu. Tapi ya alhamdulillah nggak ganggu gitu. Oke, aman lah ya, tetap aman lah ya, walaupun termasuk aman. Mungkin gitu. Kalau daerah yang perbatasan banget, mungkin yang agak berbahaya sih, yang daerah perbatasan gitu Mas. Apa tuh? Kalau di daerah mungkin daerah perbatasan. Perbatasan Suriah itu masih panas. Apa kampus apa kalau yang di sana Is? Ada nggak kampus perbatasan? Ya, yang daerah ada, pasti ada semua Mas. Setiap provinsi pasti ada kampusnya. Ada ya. Cuma pasti nggak ada orang Indonya. Oh, nggak ada orang Indonesianya. Karena orang Indo condongnya ke daerah kampus-kampus yang daerah barat, yang Istanbul, yang menuju Eropa, yang lebih jelas gitu loh, lebih jelas gimana bentuk kampusnya, bentuk sistemnya lebih jelas. Kalau di daerah timur itu malah orang-orangnya nggak sebahasa Turki, masih banyak bahasa Kurdi. Jadi udah beda. Gitu. Oke. Nah, kalau di Turki sendiri itu kan perbatasan antara Asia sama Eropa ya. Nah, itu ini nggak sih, apa namanya, antara satu daerah sama daerah yang lain, misalnya kayak di Konya itu kan lebih dekat ke Asia. Di Asianya itu. Lebih di Asia ya, maksudnya. Kalau Kirklareri di Eropanya ya. Eropa. Nah, itu beda nggak sih budaya dan sebagainya, kehidupan orangnya dan sebagainya kayak gitu? Beda banget. Nah, karena kalau kota-kota yang udah kebanyakan daerah perbatasan Eropa atau daerah mana ya, timur, barat bawah, daerah-daerah turis itu lebih condong ke sekuler. Orang-orang sekuler, bukan orang-orang yang Islami, itu enggak. Lebih banyak orang sekuler gitu. Jadi kalau daerah Kırklareli itu masih sekuler, kalau Istanbul masih sekuler, Izmir sekuler gitu. Kalau Konya termasuk Islami. Intinya adalah kalau yang dekat Asia, maksudnya di Asia itu Islamnya lebih kental gitu. Ada Islamnya memang kental, tapi kadang masih ada Kristen Ortodok gitu kan, karena dari Suriah datang gitu. Terus ada yang masih Syiah, daerah-daerah itu masih Syiah, bawah itu masih ada gitu. Oke, nah ini Kak, untuk keamanan sendiri gimana? Misal ada nggak jam malam kayak gitu, atau kalau cewek mau jalan-jalan gitu aman nggak sih kayak gitu? Kalau selama ini untuk cewek orang Indo ya itu nggak ada masalah, untuk jam itu nggak, termasuk jarang ada pembegalan, perampokan. Itu ada tapi sedikit, dialami orang Indo sedikit gitu. Jadi termasuk aman sih kalau untuk di Turki itu. Jadi walaupun misalnya nih cewek jalan-jalan sendirian gitu, orang Indonesia aman? Masih aman. Atau harus ada temannya? Ya kalau pengen aman ada temannya Mas. Tapi kalau pengen sendiri kepepet itu masih aman sih. Saya kan kayak teman Indonesia dari luar kota datangnya malam, dia pulang ke rumah sendiri, ya nggak ada apa-apa. Cuma gitu, kalau di Turki itu transportasi di atas jam 12 malam itu nggak ada, itu yang susah. Jadi pakai taksi. Jadi nggak 24 jam. 24 jam ya. Berarti kalau kayak gitu definisi malam itu jam berapa biasanya? Kalau yang udah agak riskan atau bahaya dan sebagainya itu jam berapa biasanya? Nah, beda-beda Mas, tiap musim beda-beda lagi. Kalau musim dingin, anggap aja subuh jam 8 pagi.
maghrib jam 5, jam 6 udah isya. Jadi udah malam, udah gelap banget dari jam 6 malam. Kalau musim dingin. Kalau musim panas, itu jam setengah 10 baru maghrib. Gitu. Kayak sekarang ini, waktu puasa kemarin, saya buka puasa jam setengah 10 malam. Jam 9 setengah 10 gitu. Jadi malamnya itu kadang baru jam 12, jam 11 itu udah saat isya. Gitu. Jadi dikit. Malamnya pendek, siangnya panjang gitu pas musim panas gitu. Kalau musim dingin kebalik. Jadi ibarat saya masuk jam setengah 9 kuliah. Jam 8 itu baru subuh, matahari terbit jam 8.15. Jadi pagi-pagi udah baru ada matahari gitu. Kadang ada yang sholat subuhnya gitu di kampus atau kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu itu pengaruh nggak sih ke kehidupan kerja kuliah di sana? Maksudnya itu mereka patokannya itu di jam atau di matahari terbit sama tenggelamnya? Kalau orang Turki sendiri jam itu kerja jam 9 setengah 10 baru mulai. Oke. Nah, selesai jam 4.5 gitu. Jadi patokan jam pasti jelas. Cuma kalau untuk pelajar itu yang susah, apalagi pelajaran kayak kita dari tropis, dari Afrika yang sering panas tuh belum terbiasa kayak gitu. Suasana yang kayak gitu belum terbiasa sekarang. Iya. Oke. Nah ini coba ada pertanyaan lagi, Kak, mahasiswa Indonesia yang di Turki gimana reaksinya jika ada mahasiswa baru dari Indo yang datang ke Turki dan mau nggak buat ngebantuin tentang banyak hal. Jadi kalau ada sesama mahasiswa Indonesia, nah itu gimana reaksinya mereka? Welcome atau hidup sendiri-sendiri atau gimana, Is? Pastinya welcome pasti ada, tapi alangkah lebih baik bilang ke PPI wilayah. Jadi saya mau datang segini, biar mereka juga ngasih info yang jelas gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk datang, kita juga bingung gitu kan. Karena kita pelajar sendiri juga ngurus kita masing-masing gitu, Mas. Bukan karena kita nggak mau bantu, tapi kita juga ada hal yang kita urus pribadi gitu loh. Nah, kalau untuk welcome sih, welcome semua karena kita sama-sama pelajar, sama-sama merantau gitu. Kalau untuk bantu nggak bantu, itu minimal harus lapor dulu ke pihak PPI dulu. Kayak, Kak, saya segini, sampai segini, biar tahu kondisinya juga gitu loh. Karena nggak semua orang juga, misalkan saya juga punya ada ini ya, nggak semua orang juga mau bantu. Karena semua orang punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, kalau antar orang Indonesia sendiri di sana sering buat kegiatan bareng nggak sih? Atau sering kumpul bareng nggak sih? Atau nggak? Kalau yang kenal-kenal aja? Nah, PPI pasti bakal ada acara-acara, pasti ada. Pelajar itu pasti ada kayak perkumpulan gitu. Cuma karena di Komnya itu ada 5 kampus, jadi susah untuk ngatur. Jadi dominan Seljuk ya masih sering ketemu anak-anak Seljuk. Kalau kampus Najmettin masih sering kampus Najmettin gitu. Jadi kan kita beda-beda kampus semua, Mas. Juga susah itu. Ada tapi nggak banyak gitu. Paling sebulan 2 bulan sekali ada acara, tetap ada. Gitu. Siap. Oke, nah ini pertanyaan lagi, Kak. Kalau SMK bisa nggak kuliah di sana jurusan HI? Kalau lulusan SMK bisa kuliah di Turki bisa. Kalau HI-nya saya kurang tahu. Nah, karena untuk kalau pasti lulusnya kan harus SMA sederajat. Jadi SMA, SMK, MA nggak masalah. Kalau untuk jurusannya saya kurang tahu karena itu keputusan kampus masing-masing. Oke, jadi mungkin saya bisa bantu jawab ini. Ini insya Allah bisa. Kalau berdasarkan yang saya tahu, SMK nggak ada masalah juga. Jadi diakui sebagai SMA sederajat itu tadi. Gitu. Nah, kemudian ini, misal persiapan belajar materi untuk tes yang ULYOS ya tadi ya. Nah, iya, itu materinya SUYOS ya. Oke, itu materinya apa aja? SUYOS itu lebih mengarah ke logika kayak TPA gitu, Mas. TPA sama matematika gitu. Oke. Nah, total soal berapa ya? 60, 30, saya lupa. Kurang lebih kayak gitu. 30, jadi kalau pengen matematika susah ya fokus ke TPA. Tapi kalau itu biasanya bulan apa tuh? Biasanya normal tuh dari Juli, Agustus. Tapi karena COVID, kebanyakan semua kampus jadi berkas. Jadi mungkin ini tahun pertama semua kampus yang awalnya tes jadi berkas tahun ini, 2020. Jadi peluangnya juga nggak tahu, apakah berkemungkinan juga nggak tahu gitu.
Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya nanti nggak ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nanti sebelum menutup. Ini nanti kan kondisinya masih pandemi di Indonesia, di dunia, dan dimanapun kayak gitu. Kuliahnya online atau offline apa gimana? Jadi tergantung kebijakan kampus masing-masing, Mas. Yang di Istanbul ada yang tatap muka, ada yang online, ada yang masih dibicarakan. Kalau Seljuk saat ini online. Oke. Fakultasku online, tapi ada fakultas yang tatap muka. Kayak kedokteran, kayak kesehatan itu tatap muka. Oke. Jadi setiap fakultas beda-beda antara entah online atau enggak gitu. Kalau saya kemungkinan besar online tahun ini. Semester ini tepatnya, semester ini. Karena semester depan pasti. Oke, artinya kalau kayak gitu yang teman-temanmu misalnya yang pulang ke Indonesia itu nggak perlu balik ke Turki dulu? Ya mungkin ada yang balik, ada yang reschedule tiket, ganti jadwal tiket, ada yang kayak gitu. Ada juga yang balik karena mungkin perpanjang rumah, perpanjang kontrak ini, perpanjang izin tinggal, itu tergantung urgensinya masing-masing, Mas. Oke, baik. Oke, nah sebagai penutup apa nih pesan dan kesan untuk adik-adik yang mau kuliah di Turki? Persiapannya apa aja yang perlu disiapin, kemudian pesan dan kesannya apa, wejangannya lah sebagai senior kayak gitu. Wejangannya yaitu ya berdoa, berusaha gitu. Dan ya semua itu ada hikmahnya gitu, Mas, kayak itu. Terus jangan pernah meremehkan diri sendiri gitu. Karena tugas orang lain ada meremehkan kita gitu. Kita ada mensupport diri kita gitu kan. Jadi ya harus optimis gitu loh. Kadang itu yang kita rencanakan tuh kadang di luar dugaan tuh. Memang Allah yang tahu jalan kita seperti apa, itu Allah gitu. Makanya kita cuma bisa berusaha gitu. Oke, mantap gitu, sekali. Oke, jadi apa namanya, tugas kita adalah optimis, berdoa. Berdoa. Ya. Dan juga tadi apa tadi? Kalau orang lain meremehkan diri kita. Nah, tugas orang lain itu meremehkan kita, makanya kita jangan meremehkan diri kita. Kita mensupport diri kita gitu kan. Oke, siap. Oke, mantap sekali. Oke, Wais, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya sore ini. Saya kembalikan dulu ke Mbak Deva mungkin. Ya, silakan Mbak Deva. Oke, terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Terima kasih Mas Wais ya, saya panggil Mas Iya. Oke, banyak banget nih yang dibagikan ke adik-adik untuk meyakinkan adik-adik juga untuk tidak takut ya berangkat ke Turki. Mungkin adik-adik yang di sini kan masih, ya nggak ya berangkat ke Turki masih ya? Putih abu-abu gitu, putih abu-abu. Iya, betul. Jadi makasih ya Kak Wais sudah menyempatkan waktunya sore ini. Sama-sama Kak. Berbagi dengan adik-adik. Semoga kita kapan-kapan bisa ketemu langsung. Amin, ya. Pak. Amin. Di Turki atau ketika Kak Wais balik ke Indonesia. Yap, insya Allah. Oke, Kak Wais, ini nih sebenarnya saya kepo. Kan Kak Wais sudah dikit-dikit bisa bahasa Turki nih. Mungkin salam perpisahan ke adik-adiknya nanti pakai bahasa Turki boleh Kak Wais. Bahasa Turki selamat sore itu jadi kayak sampai jumpa lagi gitu Kak Wais. Okay. Bisa nggak? Kalau selamat sore namanya İyi akşamlar. Oh, oke. Terus kalau kayak terima kasih banyak, teşekkür ederim. Versi lengkapnya kayak teşekkür ederim arkadaşlar. Bis dinliyoruz gitu. Agak asing memang, agak asing, bahasanya asing. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ya benar Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Wais. Sama-sama Kak. Teşekkür ederim, sampai ketemu Rija lagi ederim. Silakan bisa live kalau memang mau les. Silakan. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Falah juga. Terima kasih banyak Wais. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Kak Wais. Oke, adik-adik terima kasih juga ya yang sudah menyempatkan waktunya sore ini di webinar dengan Kak Wais. Kalau tadi sharing-sharing mengenai kehidupan mahasiswa ya, untuk pertanyaan terkait pendaftaran dan lain-lain, memang bisa langsung menghubungi Sang Juara School saja. Jadi adik-adik bisa hubungin ini nomor yang ada di layar sekarang, nomor admin Sang Juara School, ataupun langsung klik aja bit.ly
kuliah Turki SJS. Jadi teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman tadi ada pertanyaan gimana cara daftarnya atau apa ya syarat-syaratnya yang harus disiapkan buat bisa kuliah di Turki, kemudian nilai minimal seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa tanya melalui kontak admin Sang Juara School ini. Oke. Kemudian mau infoin juga bahwa besok Jumat ini kita ada webinar lagi, webinar dengan mahasiswa dari Cina ya. Jadi nanti kalau yang nggak mau ketinggalan infonya, bisa langsung ini hubungin admin atau klik bit.ly kuliah Turki SJS juga ini. Jadi hari Jumat besok kita dengan mahasiswa dari Cina ya webinarnya. Oke. Terima kasih adik-adik sudah menyempatkan waktunya sore ini. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Jumat tanggal 4 September ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.